Halo teman-teman, kembali lagi di channel Analisis Laporan Keuangan oleh Edwin. Oke, untuk topik pembahasan kali ini saya mau bahas saham AKRA ya, AKR Korpindo. Nah, jadi sebelumnya seperti biasa ya kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, untuk berbagi wawasan, berbagi ilmu, gitu ya, berbagi pengalaman dari sudut pandang saya pribadi seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Nah, konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi ya, jadi tidak dimaksudkan untuk membeli, menjual, atau menahan suatu saham, gitu ya. Untuk topik pembahasan ini akra. Oke, segala keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Jadi selalu riset mandiri ya untuk teman-teman dan juga analisis lebih mendalam dan kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional. Oke, Akra ya, AKR Korpindo ini setiap perusahaan yang saya bahas gitu setiap hari. Setiap hari saya melihat laporan keuangan ya gitu. Pasti saya akan menilai tiga hal untuk menentukan apakah perusahaan ini bagus atau tidak gitu ya. Di sini memang saya fokusnya tidak berbicara tentang harga. Jadi kesampingan untuk masalah harga, teman-teman. Jadi nggak peduli mau harganya lagi naik terlalu tinggi atau mau ceritanya lagi digoreng, nggak. Saya nggak peduli itu, saya nggak bahas itu. Jadi di sini teman-teman itu belajar untuk memahami dulu gitu ya, perusahaan ini bagus atau enggak gitu ya, tentunya dari sudut pandang saya. Nah, apa sih 3 kriteria utama itu? Yang pertama, itu adalah perusahaan yang membagikan dividen, gitu. Ini adalah ciri perusahaan yang sangat baik, gitu ya, terutama untuk, investor-investor saham di IDX, gitu. Kenapa? Karena teman-teman saat membeli saham, Anda harapannya tentu pasti ingin memperoleh keuntungan, gitu ya. Nah, yang utamanya pasti pengennya capital gain atau kenaikan harga saham. Tapi sering sekali terlupakan gitu ya kalau misalnya, dapat dividen juga itu merupakan sebuah, keuntungan gitu ya. Ya, dan menurut saya malah menjadi, poin utamanya seharusnya gitu. Karena Anda kan membeli perusahaan, harapannya mendapat keuntungan dari hasil aktivitas perusahaan gitu yang dibagikan. Bentuknya apa? Dividen ini gitu. Jadi perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung gitu ya. Terbukti dia, untungnya nggak cuma di atas kertas aja, di laba ruginya dia profit, enggak, gitu ya, dia benar-benar untung gitu. Makanya kenapa kalau perusahaan yang bagian dividen harus punya kondisi bisnis yang sehat. Yang sehat ini dia ada 2 gitu ya, sehat secara profitabilitas dan juga sehat secara cash flow atau arus kasnya. Karena kalau misal tidak memenuhi keduanya gitu, kurang bagus, gitu ya. Contoh, kalau misalnya, selalu untung gitu, tapi arus kasnya nggak bagus, ya nggak bisa bagi dividen atau malah perusahaannya dipertanyakan, ini perusahaannya hanya untung-untungan di atas kertas saja, gitu ya. Curiga dimanipulasi. Atau kalau misalnya perusahaannya rugi, tapi membagikan dividen nih, bisa nih arus kasnya bagus. Ya, dalam jangka pendek betul, tapi nanti lama-kelamaan dividen itu nanti akan terhenti, karena perusahaannya rugi selalu, gitu. Jadi harus lihat keduanya, gitu. Kedua-duanya harus memenuhi. Jangan sampai teman-teman malah beli perusahaan yang satu udah nggak bagi dividen ya, terus, rugi, arus kas jelek, sudah, gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman fokusnya, pada harga atau capital gain, gitu ya, masuk ke gorengan dan lainnya, terserah, gitu. Nah, jadi prinsipnya ketika sudah menemukan nih perusahaan yang bagi dividen, perusahaan yang bisnisnya sehat secara profitabilitas gitu ya, dan juga arus kas, pastikan teman-teman membeli di bawah nilai wajar atau under value gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman membeli di harga yang terlalu mahal, yang terlalu premium gitu. Karena takutnya nanti pada saat terjadi koreksi, nilai teman-teman itu akan berkurang gitu ya, akan mengalami capital loss gitu. Jadi ketika sudah capital loss gimana? Ya jangan koar-koar gitu, jangan koar-koar, apa namanya, "Aduh ini sahamnya jelek," gitu. Ya memang mungkin secara performa dia, performa harganya mungkin dia buruk gitu ya, karena mengalami penurunan gitu. Makanya fokusnya itu jangan ke harganya gitu ya, karena harga berubah setiap hari, berubah setiap detik selama pasar buka. Fokuslah pada tadi, nilai wajarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum membeli saham gitu, pastikan teman-teman menggunakan akal sehat Anda, yang masuk akal gitu ya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, percaya diri dengan analisis sendiri gitu. Tadi sudah disebutkan tentang nilai wajarnya, jadi memang untuk metode saya yang biasa saya lakukan dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti, ya memang mengikuti konsep value investing gitu, teman-teman pasti sering dengar gitu. Jadi membeli
pada saat harga sahamnya ini di bawah nilai wajarnya. Nilai wajarnya saya dapat dari mana? Saya menggunakan PBV sama dengan 1. Jadi pada saat PBV-nya 0,5, mungkin 0,4, atau pokoknya di bawah 1 aja. Maka saya akan mulai mencicil beli, gitu ya, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, gitu. Karena ketika nanti pada saat waktunya gitu, dalam jangka waktu yang panjang gitu, ketika harganya sudah kembali ke nilai wajarnya gitu, ke PBV sama dengan 1, barulah saya take profit. Dan kalau memang perusahaan itu sangat bagus, bisa saya hold lebih lama, ya nggak apa-apa, saya akan hold. Jadi fleksibel sekali, gitu. Nah, yang tadi disinggung, gitu, membeli di bawah nilai wajar. Jangan sampai Anda belinya mahal gitu, ketika mengalami koreksi, itu kembali ke nilai wajar, Anda sudah rugi, nyangkut. Gitu. Jadi pastikan Anda menghitung margin of safety-nya, menghitung value-nya berapa, gitu ya. Untuk yang di video-video saya, ya saya menggunakan PBV sama dengan 1, gitu ya. Untuk take profit-nya gitu, target harganya gitu. Jadi untuk value menggunakan PBV. Banyak sih memang PBV ini mungkin sering menipu gitu ya, banyak yang value trap. Ya tadi, teman-teman untuk memilah perusahaan yang baik gitu ya, terutama kalau menggunakan dasar PBV, ya ini kriterianya. Cari yang bagi dividen dan yang bisnisnya sehat. Setidaknya bisnisnya sehat lah gitu ya. Bagi dividen mungkin bonus boleh gitu. Tapi yang pasti tadi di bawah nilai wajarnya Anda membeli. Jadi untuk teman-teman pastikan gitu memiliki prinsip dasar yang benar, yaitu sabar gitu ya, nggak bisa cepat, nggak bisa besok langsung naik 25% ARA gitu, nggak bisa gitu ya, atau sebulan gitu, nggak bisa gitu ya, mungkin perlu setidaknya 1 kuartal lah gitu ya. Kalau saya patokannya mungkin paling cepat 1 kuartal. Kenapa? Karena setiap kuartal itu kan laporan keuangan terbit dan harga atau pasar itu pasti akan bereaksi terhadap nanti si hasil laporan keuangannya. Dan kalau memang untung besar kan teman-teman tahu perusahaan yang tiba-tiba untung besar gitu ya, akan harganya melejit sampai berhari-hari. Ya memang seperti itu, gitu. Jadi Anda fokuslah pada tadi value-nya gitu ya, value-nya yang didapat dari laporan keuangan gitu. Fokuslah selama ya setidaknya 3 bulan sekali aja lah gitu ya. Fokus pada laporan keuangannya. Ini yang saya biasa lakukan. Dan juga pastikan untuk orientasinya jangka panjang. Karena kalau melihat Anda lihat gambar di depan ini, ya di monitor, ini ada faktor waktu yang kita nggak tahu kapan harga ini akan mencapai si intrinsic value-nya gitu. Kenapa gitu ya? Karena teman-teman harus percaya gitu ya, harga saham itu pada akhirnya akan mengikuti kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Gitu ya. Jadi contohnya apa? Ya contohnya saham-saham gocap gitu ya. Kalau Anda teman-teman cek gitu ya, perusahaan-perusahaan yang harganya gocap, pasti kebanyakan perusahaan-perusahaan yang bermasalah, perusahaan-perusahaan yang nggak bagus gitu. Dan saya sih tidak mau ya maksudnya masuk ke saham-saham yang seperti itu, perusahaan-perusahaan yang memang kurang bagus, gitu. Kenapa ya? Sangat-sangat high risk, gitu ya, resikonya sangat tinggi, tidak sebanding dengan uang dikeluarkan. Tapi kalau teman-teman sudah bisa memilih dulu gitu, mana yang bagus, Anda setidaknya lebih aman. Nah, jadi yang tadi fokus pada 3 bulan sekali itu untuk fokus pada laporan keuangan. Jadi teman-teman wajib untuk memahami laporan keuangan gitu. Entah itu neraca, laba rugi, arus kas, pokoknya ini wajib setidaknya mengerti gitu ya. Nggak perlu terlalu dalam, nggak apa-apa gitu. Karena nanti seiring berjalan waktu nanti akan belajar terus-menerus gitu. Akan mendapatkan banyak sudut pandang gitu, interpretasi yang berbeda dan nanti teman-teman yang akan merangkum gitu. Kira-kira bagusnya seperti apa gitu, interpretasi sendiri. Nah, jadi untuk Akra nih, karena bahasnya Akra gitu ya, pasti akan saya screening dulu. Analisis utama yang bisa lakukan, ya ini, screeningnya dulu kalau saya, gitu ya. Apa saja yang kita lihat? Yang pertama dividen. Cari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen. Wajib, nggak boleh bolong. Yang kedua, saldo labanya positif. Karena kalau saldo labanya negatif, tidak mungkin bisa bagi dividen. Gitu ya. Value-nya, PBV-nya wajib kurang dari 1. PR di bawah 15 gitu ya, minimal sekali ya. Lalu cash flow dari operasinya harus positif. CFI dan CFF-nya harus negatif. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang saya lakukan itu nanti akan saya pindahkan data dari laporan keuangan ke mana? Ke Excel ini. Ke Excel yang biasa saya lakukan lah gitu ya, yang saya buat gitu. Dan ini teman-teman boleh download Excel-nya gratis ya, ada di deskripsi video. Itu mana tadi? Nah, ini PPT-nya ya. Nah, itu ini buat teman-teman ya. Jadi download aja gitu supaya isi barang-barang biar sama-sama belajar. Passwordnya ALK Edwin. Ya.
Oke, jadi ya silahkan download gitu, lalu kita mulai ke analisisnya gitu. AKR Korpindo, ya saya sudah dapat data untuk ini dividennya gitu ya. Dividennya ini rutin ya, dia setahun bagi 2 kali gitu ya. Karena apa? Ya ada cash, ada interim gitu. Cuman ini kayaknya saya salah input ya, gitu. Karena enggak, sudah benar, Deng. Sudah benar gitu ya. Nah, ini bayar ya tuh. Ini untuk yang tahun 2024, tahun 2023, ini tahun 2002 gitu ya, dan setahun bagi 2 kali karena ada dividen interim. Dan kalau nggak salah data yang saya baca, kalau nggak salah interimnya ini yang 2003 sempat 2 kali. Jadi pada tahun tersebut bayarnya 3 kali gitu ya. Nah, jadi ini perusahaan yang terbukti untung, terbukti bagus karena dividennya kan dapat dividen nih, teman-teman dapat dividen gitu. Jadi perusahaannya memang menghargai Anda sebagai pemegang saham dalam bentuk dividen yang dibagikan. Perusahaan untung gitu, sebagian untungnya Anda bisa nikmati. Nah, ini ciri perusahaan yang bagus, tidak pelit gitu ya. Jadi hati-hati terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak bagi dividen gitu. Bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung saja dan hanya ingin modal Anda gitu ya. Hanya ingin modal Anda saja gitu ya, tanpa ada timbal balik. Dan kalau memang sudah lolos nih, soal lolos screening ya, dividennya sudah lolos screening, langsung loncat ke kas tanda kas di aset lancar. Ini ada di balance sheet. Kenapa saya selalu bahas kas dan setara kas? Karena ini adalah uang di dalam dompet perusahaan, gitu ya. Anda membayar operasional pasti pakai uang, gitu ya, uang kas, gitu. Bayar gaji, bayar karyawan, bayar supplier, gitu. Anda bayar bunga bank, Anda bayar pinjaman, gitu. Anda bayar peralatan untuk ekspansi, gitu. Semua pakai uang tunai, gitu, uang kas, gitu. Dan dia ada semua di dalam kas dan setara kas. Jadi pindahkan saja angkanya. Nah, di sini jangan lupa lihat satuannya. Di sini satuannya nih ribuan rupiah, sedangkan di Excel masih 1 juta. Ya masih jutaan, jadi dikoreksi saja, ubah ke dalam ribuan. Nah, oke, nanti ini sambil dijelaskan gitu ya di laporan arus kas. Itu yang penting Anda tahu dulu kalau misalnya kas tara kas ini adalah isi dari dompet perusahaan. Langsung saya loncat ke bagian ekuitas. Nah, ini adalah yang terpenting gitu ya, mengenai struktur pemodalan gitu. Jadi langsung isi untuk saldo laba. Nah, ini di sini nih, saldo laba ditentukan penggunaan dan tidak ditentukan ya. Gitu. Saldo laba ini apa sih gitu ya? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini berdiri. Jadi kalau misalnya AKR ada dari tahun 1980, ya berarti dari 1980 sampai 2025 Q2 sudah menghasilkan nilainya sekian. Ini berapa? Gitu ya. Nah, ini jumlahnya. Ini kan satunya ribu triliun, gitu ya. Ribu, juta, miliar, triliun. 9,8 triliun, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang sudah menghasilkan 9,8 triliun. Terbukti untung, gitu ya, bukan rugi. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi terus-menerus, gitu ya, dia nanti akan defisit, gitu ya. Jadi ya modalnya akan tergerus, gitu. Karena faktor pengurang di ekuitas yaitu ini saldo labanya, gitu ya. Kalau biasa dia nilai negatif artinya defisit, gitu. Jadi yang misalnya modalnya 1 miliar karena rugi terus ya modalnya jadi sedikit. 1 miliar dikurangin ruginya 500 juta, jadi sisa 500 juta, gitu. Jadi jangan cari perusahaan yang tidak ada saldo labanya. Harus positif gitu ya. Dengan Anda memilih perusahaan yang saldo labanya positif, Anda sudah setidaknya selamat lah, 50% sudah selamat gitu, karena perusahaan setidaknya udah terbukti untung gitu. Langsung isi ke bagian ekuitas pemilik, ini nilai yang di bawah sini, subtotal dari semua yang ada di atas ini ya, biasanya di atas KNP atau kepentingan non pengendali, isikan saja. Nah, ini saya salah tulis. Nah, jadi sini sudah langsung keluar nilai PBV-nya ya, price to book value-nya ini 2,1. Dia tidak lolos screening saya. Jadi kalau tidak lolos screening, saya langsung close saja laporan keuangannya, berarti memang perusahaannya tidak menarik, nggak termasuk ke dalam kriteria saya, gitu ya.
Nah, cuman kalau misalnya ini kan terlalu mahal nih, 2,1. Jadi jangan apa namanya, tergantung. Kalau misal teman-teman melihat PBV 2,1 ini murah, ya silakan gitu ya. Yang penting teman-teman analisis lebih lanjut gitu. Cuman di mata saya ini masih terlalu premium ya, terlalu mahal gitu. Oke lah. Nah, teman-teman lihat nih ya, di bawah sini di analisis rasio, ini ada yang namanya rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. Mudahnya seperti ini. Ini kan angkanya nilai 1,92. Jadi cara bacanya, kalau misalnya Akra ini ya, Akra punya modal 1 triliun. Nah, artinya dari 1 triliun itu sudah menghasilkan total keuntungan 1,92 triliun. Udah lebih besar daripada modalnya, gitu. Artinya perusahaan ini ya sudah kutip sudah balik modal, ya sudah balik modal lah, gitu ya kan untung 1 triliun, sudah untung 1 triliun lebih gitu, hampir 2 triliun gitu. Nah, jadi makanya kenapa ya carilah yang nilainya ini minimal 1 atau rasio laba terhadap ekuitasnya ini 50% gitu ya. Jadi setengah dari pemodalannya itu struktur modal itu sudah terisi oleh saldo laba. Itu artinya perusahaan yang bagus. Kalau kurang bagaimana? Artinya perusahaan tersebut masih berkembang gitu ya. Belum matang lah, belum balik modal gitu. Gampangnya seperti itu istilah saya. Oke, jadi sudah ya di ekuitas sudah beres. Kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Laba rugi ini lihat ya, ada pendapatan, laba bruto, laba bersih. Ini adalah tiga kuncinya saya gitu ya. Tiga pos laporan keuangan, pos keuangan yang saya jadikan favorit gitu. Kenapa pendapatan gitu? Karena semakin tinggi pendapatan nih, pendapatan naik artinya semakin barang yang Anda jual atau jasa yang Anda berikan itu disukai customer gitu ya. Banyak yang ingin gunakan gitu ya, ingin beli barang Anda, jasa Anda. Jadi meningkat gitu, bagus gitu ya. Banyak orang yang pengen pakai, yang pengen beli. Tapi kalau misalnya turun gitu, ya itu artinya pertanda. Kenapa gitu? Kenapa bisa turun gitu? Dia takutnya memang kalau terlalu jomplang sekali gitu turun, artinya ya memang mungkin jasa Anda atau barang Anda jual sudah tidak relevan gitu ya. Jadi pastikan naik, cari yang rekeningnya juga idealnya naik gitu, meskipun jarang sekali gitu ya. Anda pasti ada kok gitu, cuman kan nggak mungkin konsisten dia naik terus gitu ya. Jadi kadang ya kita harus lihat-lihat juga ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuman yang penting Anda menganalisis dulu ini di laporan kuartal terbarunya. Itu yang wajib Anda lihat dari situ dulu, baru nanti Anda lihat ke kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, setelah itu lihat laba brutonya. Nah, ini laba brutonya naik ya, bagus. Gitu. Jadi, apa namanya, perusahaan ini ya ini tertopang oleh karena pendapatannya yang naik juga, gitu ya. Oke, langsung kita isikan saja. Nah, nanti di sini langsung keluar nih GPM-nya, gitu ya. Memang perusahaan-perusahaan yang apa namanya, sepertinya kadang GPM-nya ya mungkin sekitar seginian lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Ini masih ada peningkatan kok, bagus ya. Nah, langsung laba tersebut kan nanti dikurang-kurangi oleh beban, atau mungkin ada tambahan dari beban apa dari pendapatan lainnya atau beban lainnya gitu. Nanti akan dapat laba usaha, lalu dikurangi lain-lain gitu ya, lalu bayar pajak. Nah, nanti akan mendapat laba bersih. Tapi laba bersihnya jangan gunakan yang ini. Gunakanlah laba yang di sini nih, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini adalah laba sebenarnya. Gitu sebagai Anda pemegang saham ini. Oke. Langsung Anda pindahkan ya laba bersihnya. Nah, sudah nih keluar ya. PR-nya ini 10,46. Artinya secara profitabilitas perusahaan ini bagus ya. Dia rata-rata ya di nih di bawah kurang dari 15. Saya mencari itu memang yang di bawah 10 sebenarnya gitu ya, dan ini sudah ya dekat-dekat ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman, kalau saya misalnya nggak pakai PBV nih ya, ini sudah masuk watchlist gitu ya, sudah masuk watchlist karena udah dekat-dekat mepet. Jadi ini secara profitabilitas ini bagus kok gitu ya. Asumsikanlah EPS ini tidak bertambah gitu ya, tetap maka kutip balik modal 10 tahun ya. Jadi PR ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk balik modal gitu. Nah, ini sudah nih ya. Tuh, keluar nih ROE-nya 20%. Bagus ya. Oke, sekarang langsung masuk ke arus kas.
arus kas. Nah, ini adalah bagian dari laporan keuangan yang sering dilupakan oleh orang-orang gitu ya, karena kebanyakan orang-orang itu hanya fokusnya ke laba rugi. Ya itu betul gitu, tapi menurut saya setengah benar. Kenapa? Karena laba rugi ini nanti yang harus divalidasi oleh arus kas ini, apakah benar uang yang diterimanya sejumlah dengan yang ada di laba rugi, gitu. Yang paling mudah itu adalah menghitung ini, kita memvalidasi pendapatannya dan kas yang diterima, gitu ya. Apa itu maksudnya? Jadi gini, ketika teman-teman menjual suatu barang atau jasa gitu, kalau misalnya, ada customer gitu ya, beli misalnya 1 juta gitu. Nah, Anda gitu kalau berdasarkan laporan laba rugi, karena pencatatan secara akrual, maka akan diakui dulu pendapatan tadi 1 juta. Tapi customer-nya sudah bayar belum? Gitu ya. Nah, pembayaran uang kas yang diterima dari customer itulah yang disebut dengan penerimaan kas. Gitu. Jadi kalau misalnya customer-nya cuma bayar 500.000, ya pendapatannya Anda tulis 1 juta, tapi uang yang diterima cuma 500.000. 500.000 lagi kemana? Ya nanti akan jadi piutang yang harus Anda tagih, gitu ya. Jadi penting sekali Anda harus melakukan validasi di ini laporan arus kas, gitu. Yang paling mudah itu ya ini yang atasnya saja, pendapatan dan penerimaan kas. Di mana dapat nilainya? Yang ini nih, tuh, kas yang diterima oleh pelanggan. Langsung isi saja, nanti akan keluar, gitu ya, hasilnya berapa. Nah, ini langsung keluar nih. Ini besar nih, 106% ya. Nah, jadi kalau misalnya angkanya besar gitu di atas 100%, artinya perusahaan juga dapat memanage uang kas dengan baik dengan memanage piutang gitu ya. Jadi carilah yang rasio receipts-nya ini terhadap revenue-nya ini ya mendekati 100% lah gitu ya, atau minimal sekali 90-95%. Jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah ya artinya customer-nya kan DP terus ya gitu, uang nggak diterima. Nanti kalau uang nggak diterima, ya nanti teman-teman mau bayar, misalkan ada pinjaman, bayar bunganya gimana? Bayar karyawan bagaimana? Mau ekspansi usaha gimana? Nanti akan malah jadi bergantung pada pinjaman atau malah suntik modal, dan itu berbahaya untuk jangka panjang. Gitu. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat gitu. Tadi profit yang tadi saya sebutkan di awal, profitabilitas dan arus kas. Dua-duanya ini harus sinkron, ya, profitabilitas dan arus kas. Nah, jadi arus kas ini dibagi 3, ada operasi, investasi, pendanaan. Operasi ini ya seputar tentang ini, bayar kas ke supplier, bayar gaji, bayar karyawan, gitu. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Nah, ini yang angka finalnya ini yang di bawah, ya, pindahkan. Nah, kita lihat nih, ada contoh yang bagus. Jadi di periode sebelumnya si Akra ini kayaknya kurang bagus gitu ya. Kenapa? Gitu ya, karena secara operasional kurang uang kas. Gitu ya, ini angkanya negatif. Yang bagus itu ya angkanya yang positif seperti ini. Gitu ya, kalau angkanya positif gitu ya, artinya secara operasional Anda sudah menutupi semua dan ada kelebihan uang kas gitu dari operasional. Nah, nanti uang kas operasional ini baru nanti digunakan untuk ini, ekspansi misalnya di bagian investasi. Kalau angkanya negatif, dia artinya perusahaan ini melakukan ekspansi usaha. Tapi kalau positif, ya tidak melakukan ekspansi, gitu ya. Nah, yang bagus itu yang negatif. Dan untuk di AK, ini bagus nih, nilainya negatif itu, perolehan aset tetap. Ya, ini belanja modalnya. Pindahkan angkanya. Nah, baru setelah itu, gitu ya, uang yang tadi, uang kas itu digunakan juga untuk ini, aktivitas pendanaan. Gitu ya. Aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman biasanya, gitu ya. Sederhananya, kalau misalnya angkanya negatif seperti ini, maka perusahaan itu artinya membayar pinjaman, gitu ya, membayar utang ke bank. Tapi kalau positif, ya malah mengambil pinjaman, gitu ya. Contohnya yang di sini nih, penambahan hutang, ya tuh tambah utang, itu nilainya positif. Tapi kalau pembayaran hutang, maka dia akan negatif. Gitu. Tuh lihat tuh, penambahan utang lagi, pembayaran utang lagi gitu. Cuman di sini kenapa negatifnya bisa negatif ya ini karena ada pos dividen tunai gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dividen tunai nggak ada dividen tunai, ini nilainya ya pasti positif ya gitu ya. Kelihatannya positif. Kan ini 917, ini 987 gitu ya. Ini positif gitu. Nah, cuman jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana? Ini interpretasinya ya harus
dilihat gitu, kalau saya ini pasti nggak akan termasuk, kriteria, karena kan ini nilainya positif ya kalau dikurangin dividen. Cuma memang dari awal ini memang sudah tidak tertarik gitu ya, tidak menarik karena ya PBV-nya lebih besar dari satu gitu. Jadi kesimpulannya gimana untuk Akra? Ya untuk Akra, ya ini perusahaan bagus ya, bagi dividennya rutin gitu. Lalu secara, saldo laba ini positif, terbukti untung ya, cuman mungkin dari PWV sama di mata saya nggak menarik, masih terlalu premium. Tapi untuk aktivitas bisnis ini profitable ya, dia menghasilkan profit gitu ya, dan secara arus kas segini masih bagus gitu ya, cuman memang harus, dicermati lagi di bagian aktivitas pendanaannya gitu. Oke, paling itu saja gitu ya. Jadi memang ini baru screening-nya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman cocok, nanti baru analisis lebih lanjut gitu ya. Misalnya mau gua lihat DER-nya, lihat current ratio-nya gitu. Jadi macam-macam. Cuman saya biasanya lihat dulu dari screening-nya. Jadi kalau screening-nya ini tidak memenuhi, ya saya skip sahamnya gitu. Oke, jadi untuk analisis Akra cukup sampai sini ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada request saham yang mau dibahas atau mau, bertanya gitu ya, apapun lah tentang investasi saham, langsung komen aja gitu ya, komen aja di bawah, nanti akan saya, tanggapi gitu. Jadi, jangan lupa juga teman-teman boleh like gitu, kalau memang video ini bermanfaat, ya like, boleh subscribe juga untuk pembahasan saham-saham lain gitu ya, di waktu-waktu yang mendatang gitu. Oke teman-teman, saya rasa untuk video Akra sampai sini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.